Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Supri Official. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait cara atau teknik sederhana untuk membasmi rumput ganggeng hijau yang ada di tambak, khususnya tambak tradisional. Sebelum kita membahas cara untuk membasmi rumput ganggeng yang ada di tengah-tengah tambak, saya ingin menjelaskan dulu bahwa tambak saya ini memiliki luas kurang lebih 2 hektar. Memiliki luas 2 hektar ya, kurang lebih. Nah, di tengahnya itu ditumbuhi rumput ganggeng hijau. Nah, tapi ini kurang lebih 2 bulan yang lalu bersih, nggak ada. Jadi sempat saya tebar benur Paname kurang lebih 100.000 ekor. Alhamdulillah, ini kemarin size 120 di DOC 43 hari. Tradisional sama sekali nggak ada pakan. Saya cuman menggunakan fermentase dedak dengan molase campur M4. Itu saya fermentasikan, itu rutin setiap 2 kali seminggu, teman-teman. Nah, yang jadi persoalan sekarang, setelah saya panen itu hasilnya ada kurang lebih 7 kuintal. Di sini muncul masalah baru. Yakni rumput ganggeng yang ada di tengah tambak ini, yang seperti teman-teman bisa saksikan. Saya udah berupaya mencari informasi apa dan sebagainya, tapi nggak ada cara lain yang bagi saya efisien dan tidak membutuhkan biaya, yakni dengan cara mengeringkan tambak ini, mengeluarkan airnya sebagian, ya seperti yang bisa kita saksikan dalam video ini. Jadi hanya di pinggir-pinggirnya aja, teman-teman, itu di pinggirnya aja yang ada airnya. Di sini sama sekali nggak ada ganggengnya, ya nggak ada. Yang ada itu hanya di seputaran situ, teman-teman. Seputaran situ semua ada penuh. Nah, jadi saya keluarkan airnya. Di sini saya keluarkan airnya. Saya biarkan sampai 5 hari, teman-teman, biar mengering. Ini sudah hari kedua. Itu udah kelihatan merah. Teman-teman. Namun di bawahnya itu belum terlalu kering ya, Di atasnya sih udah kering, udah merah, tapi di bawahnya itu masih agak ke hijau-hijauan ya, gitu. Jadi masih hidup, teman-teman. Jadi biarkan aja sampai 1 minggu. Dipastikan akan kering, tapi kita lihat kondisinya juga ya. Kita melihat kondisinya gimana, apakah kondisinya itu musim hujan. Kalau musim hujan sih nggak bisa, teman-teman. Nah, coba kita turun ke bawah. Untuk ngecek. Kita mengecek langsung, teman-teman. Kita ngecek langsung. Ini air payau, teman-teman ya, air payau ini. Nah, sekarang ini karena yang kemarin saya udah panen yang 100.000 itu, baru-baru ini saya udah tebar lagi 100.000 ekor. Tapi perhitungan saya kemarin salah, teman-teman. Karena kenapa? Waktu saya udah panen yang 7 kuintal itu, saya nggak perhatikan bahwa ada rumput ganggeng di tengahnya. Ternyata berjalan waktu sudah hari ke-20 ini,
DOC ke-20 setelah penebaran kedua 100.000 itu. Nah, ini hasil ganggengnya nih, tebal, penuh teman-teman, penuh. Di tengahnya ini penuh semua ini. Nah, jadi seperti ini udah mulai mengering, tapi di bawahnya itu teman-teman, nah coba lihat, ini di bawahnya ini masih hijau. Nah, ini masih hijau. Jadi belum kering sama sekali. Di atas sih udah mati teman-teman, udah kering. Tapi yang di bawah itu belum, masih hijau ya. Apalagi yang ada airnya seperti ini teman-teman. Ini lama baru mati. Jadi makanya biarkan aja sampai 1 minggu, insya Allah pasti mati, kering dia. Tapi yang nggak ada sama sekali airnya seperti ini mati nih teman-teman. Nah, kering semua, kering. Ini rumput ganggeng ini. Kenapa saya harus membasmi rumput ganggeng ini? Menurut pengamatan saya, sepertinya udang Paname itu sulit untuk nyampe ke tengah-tengahnya ini teman-teman, nyulit nyampe di sini. Karena kenapa? Tebal sekali teman-teman, nggak ada. Ini dulu waktu ada airnya, ini dari di sini teman-teman, itu tingginya kurang lebih 30 cm ya, kurang lebih 30 cm. Jadi udang itu dipastikan nggak ada yang nyampe ke tengahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya keluarkan airnya. Nah, coba ini kan, ini udah hari ketiga, saya keringkan. Nah, di sini kita perhatikan, ini kan bisa teman-teman perhatikan, ini kering, kelihatan kering ya, ini kelihatan kering. Di atasnya udah dipastikan mati, tapi di bawahnya itu masih hijau teman-teman. Nah, kan? Nah, ini masih hidup ini. Nah, ini makanya dibiarkan aja sampai beberapa hari ke depannya ya, kalau bisa seminggu lah teman-teman ya, seminggu. Nah, ini masih biru teman-teman ya, belum mati total, jadi dibiarkan aja. Nah, pertanyaannya, apakah benur di DOC 20 ini tidak berpengaruh atau tidak mengalami stres? Tapi setelah saya perhatikan sih nggak ada masalah sih teman-teman, nggak ada masalah sih. Dan sekarang ini posisi tambak saya teman-teman, 100.000 ekor di DOC 20 hari ya, DOC 20 hari. Dan saya juga ada tebar nener atau ikan bandeng, itu kurang lebih 2.000 ekor teman-teman. Nah, dan ini nantinya katanya, kata teman-teman dan informasi dari berbagai petani tambak, bahwa rumput nanti ini, rumput ganggeng ini setelah membusuk, udah kering, nanti kan dimasukkan air tuh kembali. Setelah kering, maka akan menjadi lumut. Hancur dia nanti ini, bersih, jadi lumut. Nah, itulah yang menjadi makanan ikan maupun udang. Ini kan nanti halus ini teman-teman, jadinya nih halus ini jadinya. Nah, bisa disaksikan udah mengalami warna kekuning-kuningan. Nanti 2-3 hari ke depan ini dipastikan akan tambah kering. Mudah-mudahan cuaca memungkinkan, nggak ada hujan, insyaallah stabil teman-teman. Itu jadi pengalaman saya teman-teman di tambak tradisional. Mungkin sebagian petani tambak ada yang menginginkan gimana sih cara menumbuhkan rumput ganggeng itu. Karena saya yakin juga pasti banyak petani tambak di luar sana yang menginginkan apabila ada tumbuh rumput ganggeng biru seperti ini. Ya, pasti banyak. Karena kenapa? Itu salah satu makanan udang, makanan ikan bandeng. Tapi
saya pribadi kalau terlalu padat, kebanyakan seperti ini juga merusak karena tempat udang paname itu agak kurang teman-teman. Beda kalau ikan, kalau kita fokus di ikan bandeng nggak ada salahnya kalau banyak seperti ini. Tapi kalau ada udangnya itu nggak bisa teman-teman. Sempit tempat bermain udangnya. Alhamdulillah sekarang sudah di DOC 20 hari. Udah ya lumayan lah. Cuman nggak sempat cek ancoknya karena kondisi sekarang juga di tambak ini selain ada rumput ganggengnya juga sedikit ada predator teman-teman, predator yakni ikan mujair. Entah kenapa tiba-tiba banyak teman-teman ikan mujair. Ini yang jadi persoalan juga di sini. Siapa tahu ada yang bisa memberikan informasi gimana cara untuk membasmi ikan mujair itu tanpa beresiko ke ikan bandeng dan udang panamenya. Mohon di share teman-temannya biar kita bisa berbagi, karena salah satu penyakit juga itu predator yang paling kami sesalkan di sini yakni ikan mujair. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, banyak itu. Jadi mohon sarannya juga teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya gimana caranya menumbuhkan rumput ganggeng seperti itu teman-teman. Nanti kita berbagi tips di video berikutnya. Kita berbagi tips di sana. Tapi untuk saat ini saya membahas cara efisien lah, cara sederhana, tidak mengeluarkan modal untuk membasmi rumput ganggeng dan dapat bermanfaat bagi udang dan ikan bandeng setelah kering. Nanti ini kan dimasukkan air lagi nih teman-teman. Ya 2-3 hari nih dimasukkan lagi airnya. Dimasukkan airnya masuk ke dalam itu. Nah ini teman-teman, ini ikan mujair nih, ikan mujair yang kecil-kecil tuh. Tadi saya ambil di sini teman-teman. Kebetulan airnya mungkin ada yang keluar sedikit, masuk ke dalam sini banyak. Nah itu hasilnya tuh. Dan ini bisa dijadikan pupuk juga nih, pupuk tradisional biar dikeringkan, nanti setelah kering buang kembali ke dalam tambak. Itu salah satu makanan udang juga teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman, tambak saya kurang lebih 2 hektar ini non pakan, sama sekali nggak ada pakan. Saya sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang berbau kimia teman-teman, baik pupuk apa dan sebagainya, nggak ada. Yang saya gunakan di sini cuman pengapuran. Setelah saya panen, semestinya kemarin ini setelah saya panen saya keringkan dulu, terus saya olah lahannya menggunakan traktor ya, traktor biar digiling tuh tanahnya supaya subur lagi seperti itu teman-teman. Cuman karena kemarin cuaca juga tidak mendukung sehingga saya buru-buru juga untuk mengisi benurnya kembali. Kenyataannya ditambak di tengah-tengahnya itu banyak banget itu ganggengnya. Hanya kurang lebih 2 minggu ini ganggengnya ini tumbuh subur teman-teman. Seperti itu. Ketebalannya ada yang nyampe 30 cm teman-teman ketebalannya. Tapi alhamdulillah cuaca sekarang sudah agak cerah, udah mendukung nih. Ini sudah pukul 17.00 lewat ya, lewat dikit. Ini tengah hari, cuaca juga bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Ini lokasinya, lokasi tambaknya ini teman-teman di Desa Barugae, Kecamatan Dua Empanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan informasi, berbagi tips. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam satu Anco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.